Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari dan rezeki kita selalu dilimpahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menjalani aktivitas sehari-hari, hendaknya setiap Muslim selalu mengawalinya dengan berdoa dan bersyukur. Dengan doa, mampu menjaga mood tetap baik dan lebih semangat dalam melakukan berbagai macam kegiatan. Selain itu, membaca kata mutiara pagi Islami juga bisa membuat kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kata-kata bijak Islami yang bisa menjadi penyemangat untuk memulai aktivitas pagi. Tidak hanya membuat mood menjadi lebih baik, kata bijak Islami juga bisa memberi dampak hebat untuk diri sendiri. Bahkan, bisa membuat semua yang tadinya terlihat tidak mungkin menjadi mungkin. Setiap orang membutuhkan dukungan serta motivasi agar berani melangkah melanjutkan perjalanan hidupnya. Dengan selalu berdoa dan berusaha, semua keinginan bisa menjadi lebih mudah untuk kita raih. Kata-kata bijak Islami motivasi yang menyejukkan hati. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjalan pada jalannya, maka pasti ia akan sampai pada tujuannya. Bukanlah anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tetapi sesungguhnya yatim itu adalah yatim ilmu dan akhlak. Ilmu pengetahuan di waktu kecil itu bagaikan ukiran di atas batu. Tidak ada pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya, selain daripada akhlak yang mulia. Ilmu tanpa agama adalah suatu kecacatan, dan agama tanpa ilmu merupakan kebutaan. Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan bersabarlah karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Jalaluddin Rumi. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu. Ali bin Abi Thalib. Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian, takdir, dari Allah dengan senang hati. Ali bin Husain. Mereka yang terlalu dalam terluka disebabkan terlalu jauh meninggalkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kebesaran seseorang tidak diukur dari kekuatannya, tapi diukur dari bagaimana dia berdiri tegap setiap kali dia terjatuh. Sungguh engkau diciptakan bukan untuk membalas orang yang menyakitimu, kewajibanmu hanyalah bersabar. Karena sabar merupakan adabmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Ali Al-Jufri. Dosaku sangat membebaniku, tetapi ketika aku mengukurnya dengan rahmat-Mu, ya Allah, ampunan-Mu lebih besar. Imam Syafi'i. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Buya Hamka. Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. Abu Bakar Shibli. Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya. Nikmat yang paling berharga selepas nikmat iman dan Islam, adalah memiliki sahabat yang soleh. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi oleh dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan hari ini, tentukan bahagia masa depanmu. Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki. Berdoalah, Allah mendengarmu. Bersabarlah karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat. Allah selalu menjawab doamu dengan 3 cara.
Pertama, langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu. Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita menyesali apa yang belum kita capai. Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan baik, terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa sulit. Jangan sekali-kali merasa malu memberi walaupun sedikit, sebab tidak memberi sama sekali pasti lebih sedikit nilainya. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Setiap napas baru yang Allah izinkan untuk kamu ambil bukan hanya berkah, tetapi juga tanggung jawab. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah, justru sebaiknya bersedekahlah untuk bisa membuka pintu rezeki dan juga harta. Al-Quran itu bisa dibaca siapa saja, dipahami yang berilmu, dan dihayati dengan hati. Semua dapat pahala tergantung levelnya, membaca, memahami, dan menghayati. Bahkan sekedar pegang saja, kamu sudah dapat pahala, jangan nunggu Ramadan. Hussein Jafar Al-Hadar. Kita tidak akan pernah kalah sampai kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bersyukurlah atas yang kamu miliki saat ini karena masih banyak orang di sekeliling kamu yang masih kurang beruntung. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena sesungguhnya tidakkah ada paksaan dalam beragama. Sabar dan bisa mengikhlaskan sesuatu yang telah pergi adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Rahasia kebahagiaan itu ada dalam 3 hal: bersabar, bersyukur dan ikhlas. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Imam Syafi'i. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Kalau bukan karena Allah yang memang menutup aib kita dan menyuruh kita menutup orang lain, kita semua penipu lantaran menutup aib kita sendiri dan pembohong karena menutupi aib orang lain. Hussein Jafar Al-Hadar. Itulah beberapa kata-kata bijak motivasi Islami yang mententeramkan hati. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like channel Akram Ridik. Terima kasih.